Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok saya yang akan melakukan presentasi tugas ketenagakerjaan dengan tema perjanjian pemborongan dalam ketenagakerjaan. Jadi sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan para anggota kelompok kami. Jadi di sini kita ada 3 kelompok, yaitu yang pertama ada Darus Sofa dengan NIM akhir 207, yang kedua ada Kinanti Babu Rahma dengan NIM akhir 218, dan yang terakhir ada Siti Zubaida yaitu saya sendiri dengan NIM akhir 20211. Baik, langsung saja di sini saya akan mempresentasikan yang pertama adalah ada latar belakang terlebih dahulu, yaitu di mana perkembangan dunia usaha itu adalah semakin kompleks menurut perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitasnya di dalam dunia kerja. Nah, salah satu cara yang sering digunakan adalah dengan menyerahkan sebagian pekerjaan kepada pihak lain melalui sistem pemborongan, dan untuk melalui sistem ini perusahaan juga dapat lebih fokus pada kegiatan utamanya. Namun di sisi lain juga menimbulkan berbagai persoalan, khususnya terkait perlindungan tenaga kerja dan kepastian hukum. Berikutnya masih dalam latar belakang, jadi dalam praktiknya sistem pemborongan itu sering menimbulkan permasalahan seperti ketidakjelasan hubungan kerja antara pekerja dengan perusahaan, lemahnya perlindungan terhadap hak pekerja, serta tidak jelasnya pembagian tanggung jawab antara pemberi kerja dan perusahaan pemborong, dan juga hal ini menjadikan pemborong sebagai isu penting dalam hukum ketenagakerjaan. Selanjutnya adalah pengertian. Jadi perjanjian pemborongan dalam ketenagakerjaan itu merupakan perjanjian antara perusahaan pemberi kerja dan perusahaan pemborong untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu dengan imbalan tertentu. Jadi dalam hubungan ini tenaga kerja itu secara hukum berada di bawah perusahaan pemborong, sehingga hubungan kerja tidak terjadi secara langsung dengan perusahaan pemberi kerja. Dan berikutnya ada karakteristik dalam pemborongan, yaitu dibagi menjadi 3 pihak. Yang pertama adalah pemberi kerja, kedua pemborong, dan ketiga adalah tenaga kerja. Dan pekerjaan ini bersifat juga tertentu dan juga dapat diselesaikan dalam waktu tertentu. Dan hubungan kerja itu dilaksanakan secara tidak langsung dan biasanya untuk efisiensi perusahaan. Dan selanjutnya ada dasar hukum. Jadi pengaturan mengenai perjanjian pemborongan di Indonesia dapat ditemukan dalam beberapa peraturan, yaitu perundang-undangan seperti KUH Perdata yang mengatur perjanjian secara umum, serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk memberikan perubahan dengan memberikan fleksibilitas yang lebih luas dalam praktik pemborongan pekerjaan. Syarat sah perjanjian berdasarkan KUH Perdata. Syarat sah perjanjian yaitu yang pertama kesepakatan. Kesepakatan antara pihak, tidak boleh ada paksaan. Yang kedua kecakapan. Para pihak harus cakap hukum. Yang ketiga objek tertentu. Pekerjaan yang diperjanjikan harus jelas. Yang keempat sebab yang halal. Tidak bertentangan dengan hukum. Akibat hukum. Apabila syarat sah perjanjian tidak terpenuhi, maka akan menimbulkan akibat hukum tertentu. Jika syarat subjektif seperti kesepakatan dan kecakapan tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan. Namun, jika syarat objektif seperti objek tertentu dan sebab yang halal tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum sejak awal. Hak dan kewajiban pemberi kerja. Haknya yaitu menerima hasil pekerjaan sesuai perjanjian dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan. Kewajibannya membayar sesuai kesepakatan dan memberikan informasi pekerjaan yang jelas. Kemudian, hak dan kewajiban pemborong. Haknya yaitu menerima pembayaran dan kewajibannya yaitu menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak, mengelola tenaga kerja dan bertanggung jawab atas hasil pekerjaan. Kemudian hak dan kewajiban tenaga kerja. Haknya yaitu upah yang layak, jaminan sosial, dan perlindungan keselamatan kerja. Sedangkan kewajibannya yaitu melaksanakan pekerjaan dan mematuhi perjanjian kerja. Kemudian permasalahan 1, ketidakjelasan status. Salah satu permasalahan utama dalam praktik pemborongan adalah ketidakjelasan status pekerja. Banyak pekerja yang tidak memahami secara pasti siapa pihak yang menjadi pemberi kerja mereka secara hukum, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam perlindungan hak-hak mereka. Permasalahan 2 yaitu perlindungan hak pekerja lemah. Yang pertama ada upah tidak sesuai standar, yang kedua tidak ada jaminan sosial, dan yang
ketiga yaitu kondisi kerja tidak aman. Kemudian ada permasalahan 3, yaitu penyalahgunaan outsourcing yang digunakan untuk yang pertama, untuk menghindari kewajiban perusahaan, dan yang kedua yaitu untuk mengurangi biaya tenaga kerja. Lalu ada permasalahan 4, yaitu tanggung jawab tidak jelas. Yang pertama, saat terjadi pelanggaran, yaitu siapa yang bertanggung jawab, kemudian ada pemberi kerja atau pemborong sering saling lempar tanggung jawab. Kemudian ada analisis singkat, yaitu yang pertama secara hukum sudah diatur, yang kedua namun implementasi masih lemah, dan yang ketiga perlindungan tenaga kerja belum optimal. Yang dibutuhkan yaitu yang pertama ada penegakan hukum, yang kedua ada pengawasan oleh pemerintah. Kesimpulannya yaitu yang pertama, perjanjian pemborongan adalah mekanisme efisiensi. Yang kedua yaitu memiliki dasar hukum yang jelas. Yang ketiga, namun menimbulkan banyak permasalahan, terutama dalam perlindungan tenaga kerja. Sarannya yaitu pemerintah memperkuat pengawasan, kemudian perusahaan yaitu transparan dan lebih bertanggung jawab. Kemudian pemborong yaitu menjamin hak pekerja, dan pekerja yaitu memahami hak-haknya. Daftar pustaka yang kita pakai yaitu yang pertama ada KUH Perdata, yang kedua ada UU nomor 13 tahun 2003, yang terakhir yaitu UU nomor 11 tahun 2020. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.